Halo, jumpa lagi di Total Politik, Mas Topo sekalian. Nah, hari ini gua akan berbagi sebenarnya cerita pendek yang sudah lama gua tulis. Gua udah punya hobi menulis cerita pendek sejak zaman kuliah, tapi tidak ada wadah untuk memfasilitasinya. Nah, sekarang ada YouTube, gua coba untuk bacakan ya cerita yang pernah gua tulis dulu. Berdiri teguh, sebuah cerita pendek karya Ari Putra yang dibacakan langsung oleh penulisnya. Panas terik ini tidak terlalu terasa. Aku, Sofyan, sudah bertahun-tahun berdiri di sini. Di tempat yang sama, aku sudah kebal. Meski sudah ratusan kali, aku masih merasakan perasaan yang sama. Memori selalu meluap, membuat aku mengambang di permukaannya. Terapung tidak tahu arah, mengikuti arus samudra ingatan. Kebetulan tepat 40 tahun yang lalu, istriku Mirna berteriak di tengah malam yang sunyi. Dia terbangun dari tidurnya. "Sayang, aku mules," sambil memegang perutnya yang sedang hamil tua. Aku baru sempat pejamkan mata beberapa menit, langsung terbangun. "Wah, tenang sayang, semuanya akan baik saja. Tunggu di sini sebentar ya," kataku sambil bergegas mencari kendaraan tumpangan untuk membawanya ke rumah sakit. Aku masih pegawai baru, gaji belum cukup membeli kendaraan. Sehari-hari pun masih menaiki metro mini dari kontrakan kami di daerah Keramat Jati menuju ke tempat kerja saya di daerah Senen. Namun rasa cinta membuat semuanya tetap terasa indah. Singkat cerita, saya meminta tolong pada Pak Asep, tetangga kami yang punya outlet. Aku naikkan tubuh istriku setelah memapahnya keluar rumah. "Aku gendutan ya sayang, aku berat ya?" tanyanya yang khawatir dengan entah apa. Aku jawab, "Kamu gak gendutan, cuma makin mekar aja kayak mie instan yang kita santap berdua kalau uang belanja habis jelang akhir bulan. Rasanya tetap enak bukan?" "Karena apa? Cinta?" tanya Mirna. "Bukan," jawabku. "Apa dong?" tanya Mirna penasaran. "Mecin," jawabku. Dia malah berteriak. Aku kaget, jarang-jarang bercandaanku tidak bisa jadi obat buat Mirna. Sambil menahan nyeri yang entah seperti apa rasanya, istriku berkata, "Aduh, rasanya sudah mau keluar." Lalu aku bilang, "Sabar ya nak," sambil mengusap perut Mirna. Sesampainya di rumah sakit daerah Cempaka Putih, dokter bilang, "Ini sudah bukan 6. Saya bersyukur jalan lahir anak pertama kami begitu dimudahkan Tuhan. Aku temani Mirna, aku pegang tangannya di tengah erangan rasa sakit. Itulah kekuatan seorang perempuan. Saya semakin paham betapa kuatnya perempuan yang selalu menjadi objek prejudis sebagai makhluk yang lemah. Prejudis yang mendiskriminasi, irasional, domestik, yang paling sering menjadi bahan tertawaan rambu-rambu lalu lintas yang patuh kepada mereka. Sen kanan belok kiri katanya. Meski merendahkan tapi masih banyak yang tertawa. Akhirnya tubuh merah kecil itu hadir di dunia. Menjilat-jilat kulit ibunya. Aku langsung bacakan azan. Lalu bayi mungil itu menangis dengan suara yang kencang. Aku tidak pernah senervous ini. "Tenagamu begitu besar nak. Tidak ada yang kuat menghadapi teriakanmu," kataku sambil tersenyum bahagia. Bayi laki-laki itu aku beri nama Teguh. Suaranya lantang, semoga selalu sesuai dengan pendirian yang kuat, sesuai dengan keyakinan yang dijalani. Hari itu Teguh mulai menyusu dengan ibunya. Keberadaanku pun semakin tergusur dari perhatian Mirna. Begitupun dengan pikiranku, sudah dikuasai oleh Teguh sepenuhnya. Seperti seorang developer perumahan yang biasa mengambil alih tanah-tanah warga. Setelah 3 bulan, mulailah terucap kata-kata sederhana. "Ayah,
"Mbu," kata Teguh memanggil aku dan istriku Mirna. Memasuki 6 bulan, Teguh mulai memakan makanan yang keras pertamanya. Kami sempat mengadakan syukuran kecil untuk merayakan. Teguh pun mulai bisa merangkak, berjalan, berlari, hingga mengendarai sepeda. Dia suka sekali berkeliling daerah tempat tinggal kami, hatinya bahagia. Teriakannya begitu kuat. Teguh, anak kami satu-satunya, semakin tumbuh besar. Dia masuk SD, SMP, hingga SMA. "Ayah, aku ingin jadi insinyur. Ingin cari uang buat ayah dan ibu naik haji," katanya. Kayaknya memang itu cita-cita anak yang ingin berbakti sesuai standar Indonesia. Tapi bagiku sebagai orang tua, senang bukan kepalang. Dia terus tumbuh. Aku masih ingat pertama kalinya Teguh mengenalkan Siska kepadaku. Perempuan itu adalah idaman hatinya sejak SMP, namun baru berhasil didapatkannya ketika SMA. "Kok kamu baru kenalin sama ayah?" tanyaku. "Dia tolak aku terus, ayah. Sekarang aku paksa dia terima. Kalau tidak mau terima, aku mau pindah sekolah saja. Aku tidak mau lagi melihatnya kalau cuma menjadi beban. Setelah aku ancam, akhirnya dia luluh juga," kata Teguh. Dia memang seperti itu, melakukan semuanya untuk sesuatu yang dicintainya. Sampai pada suatu saat, dia patah hati. Siska harus pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi. Hubungan mereka pun berakhir. Seperti cerita 7-Eleven yang sempat ngehits di kalangan anak muda labil ibu kota. Teguh patah hati, ibunya meminta aku menenangkannya. Memang tidak mudah menjalin hubungan jarak jauh. Ketika itu telepon masih barang langka. Lalu Teguh bertanya, "Memang ayah tidak pernah patah hati?" Aku jawab, "Tidak pernah, nak." Ayah langsung bertemu perempuan yang benar-benar mencintai ayah. "Ibumu, perempuan yang lebih tertarik hidup susah. Kalau lihat skillnya sekarang, ternyata ibumu tidak hanya tertarik, tetapi juga berbakat." Teguh pun tertawa, sepakat memulai petualangan barunya. "Jalanmu masih jauh ke depan untuk menjadi insinyur. Siapa tahu kamu dapat Sarah atau Zainab. Kayak Sidul, anak sekolahan yang sejak zaman kuliah memelihara kumis tebal," kataku menghiburnya. Teguh mulai kuliah hari pertama di fakultas teknik yang dimimpikannya. Dia tampak semakin matang dan dewasa. Namun ada sesuatu yang sama, kesal melihat apapun yang tidak sesuai dengan keyakinannya. "Ini kok di negara ini orang yang berkuasa ini aja? Tidak ada yang lain lagi. Kok pengusaha yang hancurkan negara malah jadi orang dekat presiden? Tidak beres ini semuanya," omel Teguh di depan televisi. Hari itu Teguh berangkat seperti biasa. Dia bilang ada acara di kampusnya. Belakangan situasi politik memang semakin memburuk. Kekuatan penguasa lama sudah mulai goyang. Terlalu lama mereka bertahta. Krisis ekonomi datang seperti pukulan Muhammad Ali ke wajah George Foreman yang kalah KO untuk pertama kalinya. Protes datang bergelombang-gelombang terhadap ketidakbecusan. Rasa mencekam di seluruh negara, unjuk rasa dan kerusuhan ada di mana-mana. Sudah tengah malam, Teguh belum juga pulang dari kampusnya. Aku coba untuk mencari di sekitar kampus, namun tidak tampak. Sampai besok hari, Teguh tidak ada kabar. Menurut beberapa orang terakhir yang melihat Teguh, dia pergi ke kosan temannya untuk mandi dan beristirahat. Lalu setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. Aku tunggu berhari-hari, Teguh tidak pernah pulang. Sampai aku berkeliling, melihat unjuk rasa setiap hari. Aku datang hanya untuk melihat, seperti kebiasaan kita ke mall. Lihat-lihat saja, siapa tahu ada yang dicari. Teguh masih tidak tampak. Aku kehilangan cahaya hidupku, redup perlahan seperti siksaan. Tapi aku berusaha tetap tampak kuat. Beberapa minggu kemudian kerusuhan semakin memuncak. Penguasa lama pun turun. Aku berharap Teguh bisa pulang. Kekuasaan sudah berganti wajah. Dia sudah tidak perlu bersembunyi lagi. Namun dia tidak juga kunjung datang. Mirna sudah murung setiap hari. Dia tak mau makan, bahkan aku pernah mendapatinya tidak menyentuh makanan sama sekali selama 2 hari. Istriku yang cantik termenung. Tatapannya kosong, dia kehilangan konsep kebahagiaan di dalam alam pikirannya. Berbulan-bulan tidak ada kabar soal Teguh.
Kemana aku harus menanyakannya lagi? Aku sudah semakin putus asa. Mirna pun semakin lemah. Dia terkena stroke. Aku harus tetap tampak kuat, menjaga suasana hatinya. Namun kondisinya semakin memburuk. Dia pun tinggalkan aku akhirnya. Ayah rasakan patah hati akhirnya, Gu. Ditinggal ibumu selamanya, ditinggal tanpa kabar juga olehmu. Ayah sekarang sendirian, semakin tua dan renta, kataku sambil melihat foto keluarga kami di ruang tamu. Tidak tahu harus kemana bertanya. Hari ini aku berdiri di depan istana negara seperti biasa. Sudah 13 tahun Kamisnya aku habiskan di sini untuk menjawab tanya. Siapapun pemimpin yang ada di dalam istana, mohon jawab pertanyaanku. Teguhan aku di mana? Masih hidup atau tidak? Aku sebatang kara. Di mana anak saya? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.